Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Arif di sini. Kembali lagi di Temuin Channel. Kali ini setelah 1 bulan Temuin Channel ini istirahat karena kondisi sedang Ramadan, teman-teman, kita bertemu lagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Dan kami dari Temuin Channel mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Baik teman-teman, kali ini saya akan sedikit berbagi tentang fasilitas yang ada di Google. Saya akan membahas salah satu fasilitas yang ada di Google. Google kali ini terus berinovasi menciptakan fasilitas-fasilitas yang memungkinkan kita sebagai penggunanya dimanjakan dengan teknologi serta fasilitas yang Google sediakan, teman-teman. Mungkin ada yang sudah tidak asing dan sudah menggunakannya, ataupun memang belum pernah memanfaatkannya. Hal yang akan saya bagi kali ini akan sangat bermanfaat bagi kita karena kondisi pandemi yang sampai sekarang masih belum jelas bagaimana akhirnya atau kapan berakhirnya pandemi ini. Saya akan menjelaskan turunan fasilitas yang ada di Google Doc. Ya, di Google Doc itu sendiri ada Google Doc sendiri, dokumen gitu ya. Kita bisa edit dokumen di situ, kemudian ada Google Spreadsheet. Dan salah satunya yang hari ini akan saya bahas adalah fasilitas di Google Doc, yaitu Google Form. Ya, Google Form. Apa sih Google Form, teman-teman? Kemudian kenapa sih kita harus menggunakannya? Apa manfaatnya di masa-masa pandemi ini? Tentunya banyak sekali. Salah satu manfaat yang terasa adalah kita bisa menggunakan Google Form ini, yang pertama, sebagai formulir registrasi untuk kegiatan tertentu. Contohnya, kita bisa menggunakan Google Form ini untuk form registrasi kegiatan A misalkan. Ya. Jadi sebelum peserta kegiatan ini melakukan kegiatan dan mengikuti kegiatan secara online, peserta wajib melakukan registrasi dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan oleh penyelenggara. Itu yang pertama. Yang kedua, Google Form ini bisa kita jadikan sebagai tempat survei dengan materi tertentu. Misalnya kita akan mensurvei sesuatu, ya, kepuasan pengendara ketika melewati jalur Pantura misalkan. Karena kebetulan saya di Pantura, teman-teman. Bagaimana tingkat kepuasan pengendara di jalur Pantura ini? Kita sekarang tidak usah mengeluarkan kertas yang terlalu banyak, kemudian mengkonsep print seperti itu ya, kemudian kita membagikannya, mendistribusikannya, karena kita sekarang sudah difasilitasi Google. Yang penting teman-teman mempunyai akun Google, kita sudah difasilitasi untuk membuat kuesioner secara elektronik, teman-teman. Kita tinggal membuatnya, apa saja yang mau kita survei, pertanyaan-pertanyaan apa saja yang mau kita buat. Kemudian setelah kita buat survei itu, kita tinggal mengirimkannya via elektronik saja. Bisa di media sosial dan yang lainnya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, karena sekarang sedang pandemi tentunya, ini bisa menguntungkan
satuan-satuan pendidikan, karena sekarang kita masih belum pertemuan tatap muka. Karena info yang terbaru yang saya dapati adalah sekarang baru simulasi bagaimana tata cara melakukan pertemuan tatap muka. Itu masih di daerah kota dan dijalankan di daerah-daerah yang ada di Bandung kalau dari berita. Dan sebentar lagi kita akan memasuki penilaian akhir tahun, ya. Jadi ini sangat bermanfaat ketika memang di sekolah-sekolah belum ada pertemuan tatap muka. Jadi Google Form ini bisa kita jadikan sebagai tempat ujian siswa atau peserta didik yang ada di sekolah. Jadi kita bisa membuat soal untuk penilaian akhir tahun di Google Form ini. Itu salah satu atau beberapa kegunaan Google Form yang disiapkan oleh developer Google. Ya, teman-teman. Dan kali ini saya akan menjelaskan satu persatu. Dan sekarang pertama yang akan saya jelaskan adalah manfaat di Google Form sendiri untuk membuat formulir pendaftaran atau formulir registrasi. Ya, bisa formulir pendaftaran atau sebagai absensi, dan tentunya ini real time, teman-teman. Jadi kita bisa tahu siapa-siapa saja orang yang sudah registrasi ketika kegiatan sebelum dimulai. Kita bisa tuangkan di situ peraturan-peraturan atau batas-batas waktu yang sudah kita tentukan agar peserta yang nantinya akan mengikuti kegiatan itu disiplin melakukan registrasi. Dan tentunya kita bisa membatasi sampai kapan sih waktu registrasi ini bisa dimulai dan diakhiri, berapa lama. Itu ya. Jadi waktunya terstruktur, kemudian kita bisa menentukan, peserta pun bisa diarahkan untuk disiplin terhadap waktu, data pun kita bisa dapat, dan tentunya real time. Ya, nanti di situ setelah pendaftaran selesai kita bisa lihat seperti itu ya, waktunya peserta ini melakukan registrasi jam berapa, seperti itu ya. Hari apa, nanti di situ ada tanggal berapa. Nanti kita bisa mendapatkannya secara grafiknya ada ya, di Google Formnya ada grafiknya, teman-teman ya, ada grafik seperti ini. Dan nanti kita bisa mengekspor hasil dari registrasi itu ke Microsoft Excel dengan cara seperti ini. Ya. Jadi bagian pertama ini, pemanfaatan fasilitas Google Form, saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat pendaftaran online atau registrasi online, atau bisa jadi sebagai absensi online ketika kita akan melaksanakan kegiatan tertentu. Dan sebelum video ini dimulai, saya tidak bosan mengingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Temuin Channel. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Semoga video-video yang kami buat bermanfaat buat teman-teman. Dan jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan share dan tentunya like video ini. Langsung saja kita ke tutorialnya. Baik, langsung saja teman-teman. Kita mulai langkah-langkah bagaimana cara membuat registrasi online atau absen online menggunakan Google Form. Tentunya ini bisa digunakan untuk absensi sekolah-sekolah, ataupun ini bisa menjadi salah satu syarat registrasi kepada peserta-peserta seminar online, misalkan yang akan mengikuti kegiatan seminar online.
Dan peserta dianjurkan untuk melakukan registrasi sebelum seminar online dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data real peserta seminar online, ataupun kalau kita memakainya di dunia pendidikan, kita bisa menggunakannya sebagai salah satu cara untuk absensi siswa dan mengetahui siapa-siapa saja yang mengikuti pelajaran yang guru ampu. Seperti itu ya. Langsung saja kita bisa langsung ketikkan di sini teman-teman. Kita tulis saja Google Form ya. Enter. Kemudian kita bisa di sini kita lihat seperti yang di awal saya sebutkan bahwa Google Form ini adalah turunan dari Google Doc, teman-teman. Ya, jadi salah satu fasilitas yang ada di Google Doc adalah Google Form. Seperti itu. Dan kemarin dan di awal pun saya sudah menyampaikan pada Google Doc ini, dan khususnya untuk Google Form, kita bisa memanfaatkan sebagai 3 kondisi. Yang pertama, untuk registrasi online ataupun absensi online seperti itu. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan survei menggunakan Google Form secara elektronik. Dan yang ketiga adalah bisa menjadikan Google Form sebagai sarana untuk dunia pendidikan ataupun tempat-tempat yang lain yang memungkinkan diselenggarakan uji kompetensi menggunakan Google Form untuk melakukan atau mengerjakan ujian-ujian yang ada di dalam Google Form yang sudah kita buat. Seperti itu. Kita langsung saja, kita klik di sini Google Form, sign in. Ya, kebetulan saya sudah pernah login sebelumnya, jadi saya tinggal klik di sini dan kemudian kita masukkan password yang sudah kita buat. Kemudian kita login. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa formulir-formulir yang sudah saya kerjakan. Nanti akan saya tunjukkan apa saja isinya, kemudian hasilnya seperti apa, nanti akan saya tunjukkan setelah saya menjelaskan bagaimana cara membuat registrasi online ataupun absensi online dengan Google Form ini. Baik, langsung saja. Jika teman-teman sama sekali belum ada yang membuat atau pernah membuat di Google Form tentang registrasi online, langsung kita bisa klik di sini memulai formulir baru. Kita klik di sini di tanda plus. Akan muncul form. Di sini kita bisa lihat pertanyaan ataupun nanti apa-apa saja yang mau kita buat, entah itu survei, entah itu registrasi online ataupun absensi online, kita buat di sini, teman-teman. Tapi sebelum kita memulai di sini, ada satu hal yang harus kita siapkan, teman-teman. Apa itu? Di Google Form sendiri tidak otomatis disediakan batasan waktu, teman-teman. Contohnya seperti ini. Untuk absensi, untuk mendisiplinkan murid-murid, kita bisa membuat aturan adalah pelajaran matematika akan dimulai pukul 7.30. Sebelum pukul 7.30, silakan siswa melakukan absensi online dalam rentang waktu pukul 7.00 sampai dengan pukul 7.30. Nah, untuk itu Google Form sendiri tidak secara otomatis menyiapkan fasilitas tersebut tentang batasan waktu, teman-teman. Jadi
Kalau saya di sini sudah disiapkan teman-teman, ini add-on ya, namanya form limiter. Jadi bagi teman-teman yang baru pertama kali menggunakan Google Form, ini tidak ada sebelumnya, teman-teman. Jadi kita harus menyiapkannya di sini. Kita klik yang titik 3 ini. Yang lainnya kita klik, kemudian kita pergi ke add-on. Ya, kemudian saya di sini sudah terpasang ya teman-temannya, form limiter di sini terinstall. Kalau ketika teman-teman mengklik di sini titik 3 ini, kemudian memilih add-on seperti yang tadi sampaikan, kemudian tidak muncul form limiter di posisi paling atas, teman-teman bisa klik di sini. Kita tulis form limiter, kemudian enter. Ini teman-teman ya, add-on yang akan kita pasang untuk digunakan sebagai batasan waktu. Seperti itu. Fasilitas yang akan memungkinkan kita membuat registrasi online ataupun absensi online yang nantinya akan kita berikan batasan waktu untuk melakukan kegiatan tersebut. Kita klik di sini form limiter. Nah, karena saya di sini sudah dipasang, teman-teman. Jadi di sini tulisannya adalah uninstall. Jika teman-teman belum memasangnya, silakan klik di sini ada tulisan install, teman-teman. Diklik saja. Sudah selesai. Ikuti prosesnya. Jika sudah selesai, teman-teman, nanti di sini akan muncul. Nah, ketika kita klik add-on di sini ada keterangan form limiter. Seperti itu. Ya. Karena ini kita belum buat sama sekali create absensi ya, ataupun registrasi online-nya belum kita siapkan, maka di sini tidak bisa, belum ada pilihan untuk digunakan. Beda dengan ketika kita sudah, saya contohkan sedikit, ketika kita sudah membuat form untuk registrasi ataupun absensi. Kita lihat di sini form yang sudah saya buat. Kemudian baik, ketika saya klik di sini, teman-teman, form limiter ini beda. Ya, di sini ada keterangan PROD-nya. Ini judulnya. Kemudian kita klik. Nah, kalau tadi ketika formnya belum kita siapkan, set limit ini tidak akan muncul. Jadi stepnya adalah ketika kita sudah login, kemudian kita sudah menambahkan add-on form limiter, yang harus kita lakukan berikutnya adalah kita membuat form absensi atau registrasi online terlebih dahulu. Ya, setelah kita di sini, kita langsung saja praktikan. Kita klik di sini, kita buat misalkan di sini judulnya kan adalah, di sini teman-teman bisa menambahkan deskripsi seminar teknologi. Misalkan ya teman-temannya teknologi Android. Seperti itu. Kemudian kita bisa di sini langsung menambahkan apa-apa saja atau yang nantinya kita akan tambahkan di form registrasi ini. Kita bisa klik di sini, tambahkan pertanyaan, ya teman-teman ya. Kalau di sini kita bisa hapus dulu yang ini. Nah, di sini pertanyaan, di sini ada pilihannya, ya teman-teman ya. Di sini ada pilihan ganda, kotak centang, drop down. Ya, kalau kita untuk absensi, kita sesuaikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan kita input di sini. Contoh di sini pertama akan saya ketikkan adalah nama. Nama lengkap. Ya. Jawabannya kita akan
jawabannya kita akan pilih apa misalkan ya. Kalau nama umumnya adalah pasti jawaban singkat untuk jawabannya. Ya teman-teman ya. Kemudian yang ada di sini adalah di sini kita bisa memberikan keterangan bahwa nama ini wajib diisi atau tidak. Ketika memang wajib, silakan teman-teman di sini bisa klik ya sampai warnanya berubah menjadi ungu seperti ini. Ini tandanya ketika wajib diisi ini kita on kan, dia akan ada keterangan nama lengkap ini harus beserta isi. Seperti itu. Ya. Kemudian apalagi kita bisa duplikasi pertanyaan ini dengan kondisi jawaban seperti ini, jawaban singkat. Dan kolom wajib diisi ini kita aktifkan atau kita membuat tambahkan pertanyaan baru yang belum ada rulesnya seperti itu teman-teman. Atau kita klik di sini dulu ya. Kita duplikasikan. Kita bisa ganti di sini misalkan jurusan. Itu ya teman-teman ya. Untuk jurusan kita tetap pakai jawaban singkat dan ini wajib diisi. Kemudian kita duplikasi kembali jurusannya semester misalkan. Seperti itu. Ya. Bisa kita lihat di sini teman-teman ketika kita klik wajib diisi di sini ada tanda bintang yang menandakan bahwa jurusan ini harus peserta isi. Seperti itu ya. Jadi ketika nanti peserta tidak isi dan klik kirim nantinya ketika sudah selesai ini akan merah teman-teman karena ini wajib diisi. Seperti itu. Ya. Sudah selesai misalkan. Oke, sudah selesai 3 saja. Setelah ini silakan untuk barangkali teman-teman menghendaki bahwasanya form registrasi ini harus diisi peserta dengan batas waktu tertentu. Kemudian form registrasi ini bisa diisi pada tanggal tertentu pula. Jadi teman-teman langsung klik di add-on ini, klik. Kemudian pilih form limiter yang Pro ini. Kemudian kita pilih set limit. Nah, ini. Ini limit tipe. Tipe limitnya seperti apa sih? Ini ada pilihannya teman-teman ya. Tentu saja ketika file registrasi yang kita buat dalam format seperti ini, limit tipenya pasti adalah date and time. Tanggal dan waktunya. Itu ya. Kita pilih di sini. Di setnya tanggal berapa form registrasi ini bisa mahasiswa isi seperti itu. Nah, misalkan di sini kegiatan sebenarnya adalah kita akan laksanakan besok misalkan tanggal 29 Mei 2021. Seperti itu. Kemudian ini adalah waktu selesainya kapan teman-teman. Ya. Ini waktu selesainya kapan. Misalkan AM di sini kemudian waktu selesainya adalah jam 8.00. Kita set di sini. Message ini akan muncul teman-teman sekali lagi. Akan muncul ketika ketentuan tanggal dan jam ini sudah terlewati. Misalkan teman-teman di sini ketik itu registrasi udah kan hubungi panitia untuk info lebih lanjut. Seperti itu ya.
ini di checklist adalah ini untuk memberikan info kepada si pembuat form ini bahwasanya form registrasi kegiatan seminar teknologi Android ini sudah ditutup, seperti itu. Pengingatlah teman-teman ya, sebagai warning kepada si pembuat form registrasi ini. Kalau sudah semua yakin, semuanya benar, waktu berakhirnya jam sekian, jam 8 pagi, kemudian tanggalnya sekian, ya teman-teman langsung bisa save and enable, simpan dan aktifkan form limiter ini mulai dari sekarang. Baik ya teman-teman ya. Karena di sini sekali lagi, karena di sini adalah patokan waktunya adalah waktu selesai, berarti saran saya adalah teman-teman mengirimkan nanti setelah semuanya sudah selesai, kita ada link yang bisa dibagikan. Nah, untuk itu, untuk membagikan linknya, teman-teman bisa 1 jam sebelumnya atau 3 jam sebelumnya, seperti itu ya. Bisa diberi keterangan di sana bahwa mahasiswa bisa melakukan registrasi pada pukul 7 sampai dengan pukul 8. Misalkan seperti itu teman-teman ya, untuk mendisiplinkan waktu mahasiswa sebelum melakukan seminar teknologi Android ini. Kalau sudah, ini bisa kita tutup. Oke. Kemudian kita bisa langsung pergi ke home, teman-teman. Ini ya. Jadi yang tadi kalau teman-teman bisa lihat di sini terbaca registrasi kegiatan seminar. Ini bisa kita klik untuk mengecek. Ini tadi form registrasi yang sudah kita siapkan. Data-datanya antara lain adalah nama lengkap, jurusan, dan semester. Oke ya teman-teman ya. Kemudian bagaimana cara mendapatkan link dari form ini untuk kita share kepada mahasiswa yang nantinya akan mengikuti seminar. Oke. Ya, kita bisa klik di sini dapatkan link yang sudah terisi. Ya, teman-teman ya. Kita kemudian bisa klik dapatkan link. Ya, di sini sudah. Oke. Kita bisa salin link di sini. Kemudian untuk mengeceknya kita bisa pastekan di sini, teman-teman. Seperti itu. Nah, ini ya. Jadi form registrasi kegiatan seminar teknologi Android ini sudah selesai kita buat, teman-teman. Dan link yang tadi kita salin ini adalah link yang nantinya kita share kepada tentunya mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan seminar. Seperti itu. Setelah kita buat, teman-teman, tentunya kita tadi sudah share linknya. Ya, sudah share linknya kepada mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan seminar. Hal yang berikutnya yang bisa kita manfaatkan dari Google Form ini adalah kita bisa melihat siapa-siapa saja mahasiswa yang sudah melakukan registrasi online. Tentunya barangkali ketika data registrasi ini akan digunakan sebagai data-data untuk pembuatan sertifikat kegiatan seminar ini, teman-teman. Nanti kita bisa lihat siapa saja yang sudah melakukan registrasi, data-datanya siapa saja yang sudah masuk, kita bisa lihat di jawaban ini, teman-teman. Karena ini belum saya share, kemudian belum ada respon dari mahasiswa, ini bisa kita lihat 0 jawaban. Saya akan tunjukkan formulir yang sudah saya buat sebelumnya dan sudah ada jawaban dari peserta. Contohnya ini ya. Kebetulan ini kegiatan teman-teman di SMA sederajat dalam kegiatan pendidikan latihan dasar untuk adik-adik paskibra sekolah. Di sini teman-teman kita bisa lihat yang tadi yang baru kita buat adalah di sini tidak ada keterangan jumlah jawaban yang sudah masuk di formulir yang sudah kita buat. Ini bisa kita lihat di sini, kita bisa lihat jawaban.
Ya, ada 699 orang yang sudah registrasi ataupun absen online. Di sini ya, kita bisa lihat secara sistem. Ya, Google di sini sudah otomatis mengkalkulasi sendiri dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya buat sebelumnya di formulir ini. Bahwa di formulir yang saya buat di sini ada jenis kelamin. Ya, bisa kita lihat di sini persentase yang mengikuti kegiatan di kelas hari ini dominan 74% adalah perempuan dan 25% adalah laki-laki. 177 laki-laki dan kita bisa lihat di sini 522-nya perempuan, gitu ya. Kemudian asal kesatuan juga bisa kita lihat seperti itu ya, karena saya pertanyaannya adalah nama lengkap, jenis kelamin dan asal kesatuan. Seperti itu. Maka di sini adalah yang dimunculkan oleh Google pertanyaan-pertanyaan yang saya buat di formulir ini. Seperti itu. Ya, jadi ketika kita tadi membuat tentang seminar teknologi di salah satu kampus misalkan, itu nanti ada nama lengkap, kemudian ada jurusan, kemudian ada semester. Nanti kita bisa lihat jurusan, mungkin di sini nanti jurusannya teknik informatika ada berapa, sistem informasi ada berapa, kemudian semesternya semester 1, semester 2, semester 3 itu ada berapa, kita bisa lihat seperti itu. Nah, sebagai informasi juga teman-teman, kita bisa lihat ringkasan di sini, kita bisa lihat pertanyaannya seperti itu ya. Kita bisa lihat dari nama lengkap ataupun dari jenis kelamin. Seperti itu, kita bisa lihat di sini totalnya. Itu ya, asal kesatuannya akan muncul ini secara sistem ya teman-teman ya. Kemudian kita bisa lihat secara individual misalkan. Ya. Ini. Nah, ini bisa kita next. Seperti itu. Kemudian kotak merah ini menandakan apa? Kotak merah ini kita bisa lihat di sini. Pesan untuk responden. Absensi pada materi TUB sudah ditutup ya. Jika teman-teman ingat tadi di form limiter kita sudah buat adalah form registrasi sudah ditutup. Silakan hubungi panitia untuk informasi lebih lanjut. Ini akan muncul ketika batas waktu yang sudah kita tentukan selesai, teman-teman. Apakah tidak bisa kita buka kembali? Jawabannya adalah bisa. Ketika kita ingin membukanya kembali, misalkan karena ada peserta yang telat seperti itu ya, dengan kebijakan-kebijakan yang teman-teman tentukan, kita bisa langsung klik di sini. Ini tulisannya adalah keterangannya tidak menerima jawaban. Ketika kita ingin memberikan akses kembali dengan kebijakan tertentu karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, kita bisa klik di sini untuk mengaktifkan kembali formulir registrasi tadi misalkan kegiatan seminar tersebut. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah ya, kita bisa mengekspornya ini ke format Excel teman-teman. Kita tinggal klik di sini. Ini tanda ini ya teman-teman ya, ini tanda lambang spreadsheet. Kita klik di sini, kemudian akan muncul tab baru di sini teman-teman. Ini sudah dalam, oke, kita tunggu dulu sampai semuanya aktif. Oke, bentar. Nah, kalau ini sudah semuanya aktif, ini sudah bisa kita langsung olah ya teman-teman ya. Kita bisa edit di sini seperti itu ya. Ini sudah dalam bentuk Excel. Jadi teman-teman bisa lihat tanggal berapa dia melakukan registrasi, kemudian jam berapa, seperti itu ya. Kemudian jenis kelaminnya apa, asal kesatuannya dari mana. Kemudian bagaimana cara menyimpan file ini ke folder penyimpanan kita. Ini kita tinggal klik di sini file, teman-teman. File. Oke. Kemudian download. Silakan teman-teman ingin mendownloadnya dalam format apa. Kalau teman-teman ingin mendownloadnya dalam format Excel, silakan langsung ketik saja di sini. Kemudian
Ini proses downloadnya. Ini bisa kita lihat dan kita buka. Ini teman-teman hasil dari rekap siapa-siapa saja peserta yang sudah melakukan registrasi, dan ini bisa kita olah sebagai nanti menjadi salah satu data untuk sertifikat dan yang lainnya. Ini kita bisa lihat. Ataupun nanti kita bisa lihat untuk dunia pendidikan siapa saja siswa yang sudah absen atau belum. Ini kita bisa lihat di sini teman-teman. Itu jadi manfaat Google Form untuk melakukan registrasi dan absensi secara online. Teman bisa manfaatkannya dan memaksimalkan fasilitas yang sudah Google siapkan, tentunya dalam kondisi pandemi saat ini. Sangat mudah, simple, dan bisa kita aplikasikan kehidupan ataupun kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan secara. Terima kasih sekali lagi teman-teman sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah menyaksikan video tutorial kali ini tentang bagaimana cara memanfaatkan Google Form atau Google Formulir untuk membuat form registrasi online ataupun absensi online untuk kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan secara virtual atau online. Semoga video yang bermanfaat dan bisa teman-teman aplikasikan dalam kegiatan yang akan teman-teman lakukan. Terima kasih sekali lagi bagi teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa jika teman-teman suka video ini, silakan subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Temui Channel. Pada video bagian kedua, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat survei secara online menggunakan Google Formulir ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan informasinya dan jangan sampai ketinggalan video-video terbaru yang ada di Temui Channel. Dan tidak bosan saya ingatkan, jika belum bisa bermanfaat, jangan merugikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.